Hai, ketemu lagi dengan kita selalu sama ya. Saya selalu sama kalau mau opening podcast itu gini ya. Padahal nggak apa-apa sebenarnya, nggak ngaruh. Masih di pusarannya, pusarannya. Apa ya? Kok jadi lupa sih? Masih di sesinya atau serinya dari Ketua Ormawa 2022-2023. Kemarin kita sudah ngomong tentang HMPSD 3 keperawatan, kemudian juga ada Pikma, IGI. Kita sekarang hadirkan Ormawa berikutnya, yaitu tim Kes. Oke, hadir bersama kita dua perempuan. Kalau saya lihatnya unyu-unyu sih, tapi jadi agak jujur lah. Ini bisa gitu. Tapi kita akan tanya mereka apa. Kenalin dulu dari ketuanya dulu. Baik, perkenalkan saya Mesya Dwi Agustin. Mesya. Ya, selaku Ketua Umum Tim Kesehatan dari Prodi Sarjana Keperawatan. Sarjana Keperawatan. Ya. Asli orang mana asli? Asli Cianjur. Cianjur, SMA-nya? Di SMA Plus Al Ittihad. Plus Al Ittihad. Ya. Itu boarding school ya? Iya, boarding school. Oke. Sekarang wakilnya? Siap Bapak. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya di sini menjabat sebagai wakil ketua dari program studi Sarjana Keperawatan. Sarjana Keperawatan, dua-duanya prodi S1 Sarjana Keperawatan. Ya, betul. Ya. Kalau Nadia dari mana asli? Bandung. Bandung. Ya. Dulu SMA? Di PGI 2. PGI 2 itu yang di SMA-nya Pak. Hah? SMA-nya itu di SMK Bakti Kencana. SMK Bakti Kencana yang di Cibiru bukan? Bukan, yang di ujung Berungnya. Oh, di ujung Berungnya ya? Ya. Keperawatan. Betul. Wow. Ini dari Bakti Kencana yang menyeberang ke DHB. Kita akan ungkap kenapa sih, ada apa dengan DHB. Tapi sebelumnya kita akan ngomong dulu dengan tim Kes. Kalian serius mimpin tim Kes? Dari Mesya dulu deh. Serius dong, Pak. Kamu kan kemarin berapa calon sih tim Kes? Ada 2 calon. 2 calonnya. Dan kamu alhamdulillah terpilih. Ya. Dipilih oleh anggota. Dibilang kok anggota, semua 2 anggota milih kamu gitu, kecil-kecil gini. Dalam arti kecil bukan kecil banget ya, iya. Maksudnya bukan yang gede juga. Apa sih modal kamu sebetulnya? Ya, jadi saya tuh udah 2 tahunnya di tim Kes. Mungkin dari anggota juga sudah terlihat gitu ya, kinerja saya dari awal jadi anggota, terus jadi pengurus juga kemarin kayak. Jadi memang kamu teruji karena memang totalitasnya. Iya. Dan memang benar sih. Jadi kamu tidak muluk-muluk. Kita ini, tapi kamu ngelihat saya dulu dan saya siap berbuat lebih gitu ya. Kalau Nadia. Iya, betul Bapak. Apa sih yang melatar belakang kamu? Oke deh, aku sama Mesya ikut nyalonnya partner gitu. Apa sih? Ya, yang pertama ya mungkin karena sering di satu divisi sama Mesya ya Pak. Lu divisi apa sih? Selalu divisi acara. Acara. Pantesan biar ngomong. Iya, tukang acara. Tapi nggak gibah kan? Enggak dong. Sahabat apa? Oke, karena sering satu divisi. Mungkin. Terus karena dapat dorongan juga dari teman-teman, terutama dari kakak tingkat. Terus dari situ ya udah deh tanya dulu calonnya siapa. Nah, aku teh sama Mesya, ya udah kata aku teh udah ikut aja. Karena chemistry udah jalan. Iya, udah dari awal juga kan. Kita udah mungkin satu jalan, insya Allah sampai ke depannya ya Pak. Oke, gini. Bukan DHB ya. Tim Kes itu kan bisa dibilang salah satu ormawa unggulan. Betul. Paling sibuk. Kegiatannya tiap hari. Ini serius sobat DHB. Tim Kes itu kegiatannya tiap hari karena ada poskes. Iya. Modal kalian apa sih? Maksudnya dalam artian kok gue oke deh, gue jadi ketua deh gitu. Apa sih dari Mesya dulu deh? Ya, jadi kan waktu dulu juga ya sering poskes gitu ya. Terus juga kayak seru aja gitu ke pasien, misalnya ada yang sakit, nelpon. Ya udah nanti saya ajak teman gitu ke yang sakitnya. Terus kayak rasa belas kasihan gitu ya. Jadi pengen aja gitu nolong. Tuntutan itu yang membuat kamu aku terjun. Iya, dan gitu. Kamu yakin bisa? Yakin, meskipun emang skillnya masih kurang gitu ya, pede aja dulu gitu. Oke. Karena memang jujur di DHB, tim Kes itu organisasi paling besar. Sampai kita udah berapa angkatan sih sekarang? 19. Udah 19 tahun guys. 19 tahun dan alumninya itu udah ngomong bukan ratusan, udah 1000 lebih kan. Dari angkatan pertama sampai sekarang itu masih eksis kan. Ketika ada pelantikan anggota baru,
angkatan pertama sampai tetap ada kan? Iya, selalu ada. Namanya Dewan Kehormatan kan, berbagai ini. Kalau Nadia apa sih yang oke nih, gua yakin deh bisa gitu, apa sih yang latar Ya, belakang? yang pertama sih Pak, benar tadi yang dari Poskes juga kan kita terjun langsung nih ke pasien, terutama kan di Timkes juga kita ada pengabdian masyarakat. Oke. Lebih ke poskolbaran tentunya itu. Oke. Kita bisa ngambil kayak pembelajaran yang baru apa sih kayak Oke. gitu. Tentunya kayak lebih tertantang sih Pak. Tertantang. Ya. Dan kamu ngerasa punya modal cukup. Iya betul. Tapi kalau untuk skill kita bisa ngolah Sharing lagi. ya. Karena kan juga Timkes itu tidak hanya kalian berdua kan. Iya, Itu, banyak. maksudnya anggotanya juga banyak. Apalagi kalau kalian dipilih sama anggota yang lain, otomatis ya harusnya kompak dong. Dan memang kelebihan Timkes itu kompak dan militan. Ya. Iya. Basically, Nadia punya pengalaman organisasi dulu sebelum di DHB? Kalau dari SD ya Pak. Terus Kalau- SMP, SMA. Iya, siap. Kalau SD Nadia ikut seni, jadi kayak ikut angklung, terus pencaksilat, terus SMP itu ikut home art. Home art. Itu kayak gimana? Jadi Nyanyi? nyanyi, Oke. main musik. Oke. Terus SMK itu ikut kayak ikatan remaja masjid, Oke. sama ikut basket. Ikut basket. Iya. Jadi kamu jago basket ternyata. Enggak juga Bapak. Kalau di DHB sendiri, kamu selain Timkes ikut organisasi yang lain? Sebelumnya Nadia pernah ikut pengurus di HMPS, HMPS. sama BEM minat Sama dan BEM. ya, Minat maksud- bakat. Ya betul. Sekarang concern fokus di Timkes. Timkes. Wow. Kalau Mesya, Kalau Mesia kamu waktu punya pengalaman apa aja sih gitu? Iya. Kegiatan, organisasi atau apa sebelum ya di SD, SMP, SMA lah gitu. kalau SD sih ikut marching band. Marching band. Ya. Terus SMP ikut OSIS MPK, PMR sama Pramuka. Wow. Terus di SMA ikut Pramuka juga, Pramuka ngelanjutin, juga. terus OSIS juga. Nah, sekarang di DHB kemarin itu waktu tingkat 1 ikut IGI, ikut BEM sama HMPS HMPS Ya. dan sekarang fokus di Timkes. Timkes. Wow. Jujur lah. Mereka itu satu sisi membuat saya ragu. Ini bener cewek-cewek ini tuh ya mampu nggak? Ini Timkes itu besar loh guys. Tapi kalau ngomongin mereka, basically keyakinan mereka, tatapan mereka, cara ngomong mereka, gue nggak ragu sih. Jadi nggak ragu. Mereka yakin bisa gitu kan. Karena honestly mereka sekarang datang di sini dipilih loh. Bukan ditunjuk kamu mampu dirojok-rojok atau disokong, enggak, tapi mereka terpilih menjadi orang-orang terbaik yang saat ini diamanai untuk memimpin Timkes gitu kan. Program kerja, kita bisa program kerja Mesya dulu, apa sih program kerja sebagai ketua, apa sih kamu terobosan tahun 2022 2003 apa? Ya, jadi kan Pak, seorang Timkes itu harus punya skill ya. Jadi insya Allah kedepannya bakalan dibanyakin pelatihan-pelatihan, kayak pelatihan kalau misalnya menghadapi KLL tuh seperti apa, terus pelatihan hacking, infus, dan lain-lain lah yang memang setiap Timkes itu harus kayak gitu ya Pak. Terus selanjutnya kita mau ngadain live di Instagram tuh yang bareng dengan Basarnas misalnya. Pokoknya yang Edukasi lah. ya edukasi sesuai dengan sejalan lah dengan Timkes gitu. Jadi sejalan, jadi misalnya gimana nih penanganan misalnya kebakaran, kecelakaan yang lain-lain gitu ya. Iya gitu. Kalau untuk Poskes sendiri ada yang saya lihat kan kemarin di awal-awal bagus, lama-lama kan sebetulnya itu kalau bicara secara keumuman normal aja, tapi kan nggak normal, harusnya konsisten dong. Ada lama-lama tuh hilang tuh, maksudnya hilang dalam artian nggak konsisten, kadang-kadang enggak. Gimana sih triknya bisa agar konsisten seperti apa? Nah, mungkin harus dicontohin dulu ya Pak dari ketua wakilnya juga. Nah, kemarin sudah dilakukan, dicontohin sama ketua wakil dulu. Kita contohin dulu yuk, Tenat, kata saya. Ternyata memang hari selanjutnya tuh anggota tuh jadi pada mau gitu. Ya udah saya aja teh Poskes, saya aja Memang gitu. harus ada figur dulu. Ya harus ada figur dulu. Nadia sama Mesya itu seangkatan, Iya. Angkatan. satu kelas, Ya, enggak. Beda. kelas. Ya. Mesya kelas, Kelas A. Mesya kelas B. Nadia kelas B. Oh, Nadia kelas B. Kalau Nadia sendiri, Ya Pak. ada ambisi apa sih di Timkes itu? Yang untuk pribadi sendiri lah, untuk pribadi atau untuk organisasi nggak apa-apa sih. Ya kalau untuk Punya ambisi apa, membesarkan lebih besar lagi atau MOU dengan siapa atau apa gitu? Ya baik. Kalau untuk ambisi pasti ada ya Pak. Hmm. Rencananya kan ingin Timkes tuh
eksistensinya lebih luar. Meskipun di DHB kita juga dikenal di luar. Contohnya kayak kemarin kita mengadakan baksos nih, bakti sosial, kita bekerja sama dengan pihak ITENAS. Kalau ITENAS ya. Betul. Kita mengadakan surat MOU dengan kerjasama bakti sosial. Dari Timkes kita mengadakan pelatihan kayak pengobatan gratis. Kayak gitu. Terus kayak ingin apa ya Pak, lebih melatih lagi gitu di Timkes tuh skill, terutama skill, karena untuk bekal mereka juga ya nanti di Poskolbara nanti. Jadi lebih dimatangin lagi di pelatihan. Orang tua, keluarga support kamu nggak? Yes, kamu 24 jam loh. Timkes itu termasuk orang yang dituntut 24 jam guys. Jadi kalau Timkes itu salah satu motornya di DHB, terlepas di organisasi yang lain juga, bahwa mereka harus standby 24 jam. Jadi kalau ada mahasiswa yang sakit, even dia di kosan, di rumahnya itu dikejar, didatengin. Kalau misalnya perlu tindakan di situ, treatment di situ ya lakukan. Kalau misalnya harus dirujuk, itu dirujuk pakai ambulan kampus. Dan memang motornya anak Timkes nih. Ini makanya yang pertama saya, ini serius gitu. Ketua Timkes cewek dua-duanya loh gitu kan pasangannya. Tapi kalau mereka lihat ini, oh keren banget. Kalau rumah sendiri Nadia, kan tadi orang Bandung, di mana rumah? Di Cikutra, Bapak. Cikutra deket ya, pakai motor ke sini? Iya. Kalau Mesya, ngekos di mana? Ya di Jalan Purwakarta. Oke. Kalian, ke Mesya dulu deh. Punya tim nggak? Dan artinya gini, oke deh, memang kepengurusan kan oke deh gitu. Tapi kan kayaknya kita punya tim reaksi cepatnya gitu, yang memang dia siap kapanpun. Kalian udah mau rencana ngebentuk atau udah ada sih orang-orangnya? Kalau orang-orangnya udah ada, terus mereka juga selalu siap gitu ya. Kalau misalnya diminta tolong dong ini urgent malam ini, harus ke mana gitu, yang memang butuh pertolongan gitu. Dan mereka siap? Siap. Wow. Ini kerennya anak Timkes itu ini. Jam berapapun dia stay dan standby, guys. Nah, udahlah. Apa nama? Jadi mereka nggak nunggu lulus dulu untuk berkarya dan bermanfaat untuk banyak orang. Sekarang udah bisa. Nah, dia sendiri, cita-cita kamu memang sejak awal pengen jadi perawat atau kamu punya sesuatu yang besar di luar itu, yang keinginan besar di luar itu? Kalau untuk cita-cita awal bukan di basic kesehatan. Bukan basic perawat kesehatan, tapi pengen kemana? Malah ingin ke Tata Boga. Tata Boga. Kamu jadi chef gitu ya? Tapi kata orang tua ya udah kesehatan aja. Tapi kan emang dari setelah SMP langsung masuknya ke kesehatan. Jadi dari situ ya udah ikutin alurnya. Tapi alhamdulillah sekarang jadi kayak diminati gitu. Oke. Dan kamu di DHB berarti udah berapa tahun angkatan? Sekarang tingkat 2. Kamu 2 tahun ini ngerasa ada yang di DHB itu apa yang membuat menurut kamu memang beda dan memang keren gitu? Kalau menurut saya sendiri ya memang beda. Karena emang ada perubahan tersendiri bagi saya. Apa tuh? Yang buat kamu berubah apa tuh? Yang pertama, kan kalau awal-awal gitu sebelumnya kayak apa sih lebih senang di rumah gitu. Sekarang gitu kayak lebih sering berorganisasi tentunya. Terus mulai belajar untuk bertemu dengan orang lain, masyarakat, tentunya apalagi di Timkes kan Pak harus selalu terjun langsung gitu, apalagi keperawatan. Kemudian yang kedua juga spiritualnya, kita selalu mengadakan kajian-kajian. Dipaksa nonton. Kayak gitu, terus karena apa ya, seneng aja gitu di DHB, gak tahu. Memang buat kamu beda. Iya. Yang tadinya introvert, diam di rumah, mas ngapa-ngapain, sekarang kamu jadi liar gitu. Iya betul. Jadi liar. Extrovert malah Pak kayaknya. Sekarang jadi extrovert bahkan. Enggak juga sih. Tapi Mina ya kamu out of box lah. Iya, kayak gitu. Karena kemarin juga waktu giat vaksin kamu termasuk orang yang paling ini ya. Mungkin kemana aja waktu kemarin vaksin? Itu vaksin tuh ke Banten 1 bulan. Banten 1 bulan guys. Terus ke Bogor 2 minggu. Terus kerja sama Pak Ridwan Kamil waktu kemarin yang di apa Pak? Balai Kota. Itu ketemu langsung, ngobrol langsung sama Pak Ridwan Kamil. Wow. Terus banyak sih Pak. Dan kamu vaksin dapat banget. Dapat banget. DHB memang beda. Banyak feedbacknya buat aku tersendiri. Buat kamu teler lah untuk kegiatan tentunya. Tapi seneng gitu. Tapi senang. Iya. Jadi kamu merasa
Gue cinta banget DHB deh. Iya, betul. Makanya kamu jadi sekarang jadi wakil ketua Timkes lagi. Kalau Mesya sendiri kan jauh-jauh dari Cianjur. Iya. Cianjurnya di mana? Di Ciranjang. SMA-nya dulu? SMA-nya di Cianjur. Di SMA apa? SMA Al Ittihad. Al Ittihad tadi ya. Oh, desa yang tadi di awal ya. Basic berarti kamu pesantren dulu? Iya, pesantren. Wow. Ini ternyata anak pesantren. Berapa tahun pesantren? 3 tahun? Di SMA-nya? Ya, SMA aja. Karena Al Ittihad itu kan boarding school ya, Ya. sama pesantrennya. Sekarang dia pesantren, kemudian masuk DHB, aktif di IG, sekarang jadi ketua Timkes. Dan wow, kecil-kecil cabai rawit, guys. Apa yang buat kamu ngerasa apa ya? Kampus banyak dulu kan gitu. Flashback sedikit lah ke belakang. Ya. Kampus tuh banyak. Kenapa kamu memutuskan untuk masuk DHB? Apa yang berpengaruh terhadap pemilihan kamu gitu ke DHB? Siapa sih atau kamu milih sendiri sih? Dulu tuh kayak diiming-iming gitu sama kakaknya temen. Katanya temenin di DHB aja, kamu kan orangnya suka berorganisasi. Di DHB banyak organisasi, terus ada Timkes juga. Sering jadi relawan, katanya saya juga relawan kemana-kemana gitu. Siapa kan. itu? Kakaknya teman. Yang kuliah di DHB Ya, juga? di DHB juga. Ya udah tuh saya seneng relawan-relawan, kata saya. Ya udah di DHB aja. Pas masuk emang bener. Tiba-tiba ada Timkes, yaudah langsung masuk Timkes. Di Timkes langsung dijadiin relawan kan, jadi. Dan kamu ngerasa awal-awal ngerasa kepaksa nggak atau capek banget nggak? Enggak sih, kalau awal-awal ya udah pengen aja gitu ya. Ternyata pas dijalanin seru, jadi ya udah lanjut di Timkes. Wow. Terus menurut kamu yang berbeda dengan kampus lain, DHB itu apa sih? Kalau kampus lain kan sulit untuk menurunkan relawannya Pak ya. Kalau di DHB kan sedikit-sedikit relawan. Pertama kan emang terkenal kampus relawan gitu ya. Tadi sama juga kayak Nadia kampus spiritual, kan saya juga basicnya pesantren dulu, jadi kayak sejalur nyambung gitu. Dan orang tua kayak gimana sih? Sekarang apalagi jadi ketua Timkes tuh jarang pulang. Iya, awalnya ya udah jangan sibuk-sibuk, tapi kalau udah diyakinin orang tua ya udah sok cina doain aja semoga lancar gitu. Jadi memang orang tua itu nggak ada yang ngelarang, tapi mungkin mereka belum paham. Iya. Ketika kita mampu memahamkan, ya pasti mendukung dan support gitu ya. Oke, terakhir nih, kalian kan dua perempuan yang apa ya? Nek, kalau saya bilang berani gitu kan di Timkes itu organisasi besar untuk level DHB gitu ya. Karena kalau bicara Timkes itu justru lebih dulu Timkes berdirinya dibanding BEM itu sendiri kan. Gitu kan. Saya pengen buat sobat-sobat terakhir nih untuk mungkin dari Mesya dulu. Apa nih pesan-pesan buat sobat-sobat DHB yang nonton konten kita kali ini, yang kamu bisa deh gitu, jangan ngerasa kamu banyak kekurangan, banyak kelemahan karena gue cewek atau apa. Buktinya kamu sekarang pada titik ini, apa sih yang bisa kamu sharekan dengan teman-teman yang lain? Ya. Intinya kita sebagai wanita tidak menutup kemungkinan untuk maju lebih depan dibanding laki-laki. Kita juga bisa membuat suatu perubahan dan pembangunan yang lebih baik. Intinya jangan takut melangkah, karena siapa tahu di depan itu ada masa depan yang cerah. Wow. Nadia, apa tuh yang bisa kamu sharekan? Ya, baik buat teman-teman yang di sana, pokoknya buat terutama tingkat 1 nanti yang mau di sini, jangan lupa Timkes ya. Oh, pasti dong. Nanti kan kalian juga tes fisik sama Timkes kan? Iya, betul. Intinya jangan takut untuk mencoba. Teruslah melangkah, karena dengan mencoba dan melangkah kita bisa mencapai tujuan. Wow. Sobat-sobat DHB, terutama mahasiswa DHB yang masih bingung memilih organisasi apa gitu. Saya termasuk perintis Timkes nih. Jadi kamu nggak akan salah milih Timkes kalau kamu ingin berkembang, ingin berubah, ingin banyak pengalaman, ingin ketemu banyak orang, banyak manfaatnya. Timkes bisa jadi prioritas kamu untuk milih, dan pasti capek pasti. Tapi kamu akan dapat sesuatu di Timkes. Buktinya nih, 2 cewek-cewek, aduh gila. 2 cabai rawit gitu. Dan memang benar sih bahwa perempuan itu istimewa. Jangan pernah mau diistimewakan, karena istimewa. Surga aja di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Dan mereka membuktikan bahwa perempuan itu istimewa. Makasih banget buat Nadia dan Mesya, kehadirannya Timkes luar biasa keren.
Dan buat sobat DHB, jangan lupa like, subscribe dan share channel kita itu biar banyak manfaatnya, biar banyak kebaikan untuk banyak orang. Dadah.